melupakan Tuhan Allah. Sebab kau bisa masuk ke negeri ini karena Aku yang mengeluarkan kau dari Mesir, melewati padang belantara 40 tahun. Memang generasi pertama sudah mati semua karena durhaka, tapi kalian generasi kedua 40 tahun, kasutmu tidak pernah sampai lapuk, pakaianmu nggak pernah jadi rombeng, perutmu nggak pernah kelaparan, dan kamu tidak ada yang mati karena kehausan. Karena Aku memelihara kamu. Dan sekarang Aku memimpin kamu masuk ke tanah yang Aku janjikan. Karena Aku sudah menjanjikan kepada kamu, maka Aku memberkati kamu. Akulah sumber segala pemberian itu. Hati-hatilah. Ketika yang kamu terima sebagai pemberian-pemberian itu bertambah-tambah banyak, bertambah sibuk kalian mengurusi pemberian-pemberianku, hati-hatilah supaya kalian jangan begitu terpikat jatuh cinta kepada pemberian-pemberian itu, sampai lupa kepada Sang Pemberi. Oleh sebab itu, secara kadangkala dalam hikmat dan kedaulatan Tuhan yang selalu dilandasi oleh kasih-Nya yang luar biasa itu, Dia mengizinkan saya dan saudara mengalami penderitaan-penderitaan supaya kita tidak melupakan Allah. Di dalam surat Korintus yang kedua ini, kalau saudara baca pasal yang terakhir, Rasul Paulus bercerita mengenai seseorang yang mendapat penglihatan sampai dia diangkat ke surga. Sebetulnya Paulus sedang menceritakan mengenai dirinya sendiri, pengalaman. Dia mempunyai satu pengalaman rohani yang luar biasa. Tapi sesudah dia mendapatkan hikmat dari Tuhan, dia menganonimkan namanya, hanya mengatakan aku kenal seseorang. Tidak mengatakan aku mengalami penglihatan dan diangkat ke surga selagi aku masih dalam tubuh ini. No, dia bercerita mengenai seseorang. Dia menjadi rendah hati. Padahal Paulus ini adalah seorang rasul, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Perjanjian Baru ada 27 kitab. Kalau kitab Ibrani termasuk, kita anggap tulisan Rasul Paulus karena tidak jelas yang penulisnya, maka ada lebih dari separuh kitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus. Apa tidak hebat orang? Musuh-musuh kekristenan mengakui bahwa orang cebol dari Asia kecil yang gundul buruk rupa itu adalah Rasul Paulus. Dialah yang membuat kekristenan itu merebak kemana-mana. Satu orang membawa Injil kemana-mana. Sampai kita orang Indonesia juga dapat. Itu berawal mula dari jasa Rasul Paulus. Karena dia yang bawa Injil nurut kepada pimpinan Tuhan, bukan ke Asia, melainkan ke Eropa. Sebab kalau orang Asia dapat sesuatu yang bagus, disimpan, disembunyikan, dirahasiakan. Kalau orang Barat, orang Eropa mendapat sesuatu yang baik, dibukakan, disebarkan, dibagikan. Betul, sudah. Allah Maha Hikmat. Paulus orang Asia, Yahudi itu di Asia, Asia kecil. Tapi di Timur Tengah maksudnya. Tapi Allah tidak membiarkan Injil lebih dahulu dikabarkan luas-luas kepada orang Yahudi. Supaya apa? Supaya akhirnya saudara dan saya kecipratan Injil, kecipratan kabar baik. Tapi itu semua adalah karena jasa pelayanan Paulus. Paulus bersaksi dalam 2 Korintus 12. Aku telah diberi duri dalam dagingku. Bagaimana rasanya duri dalam daging? Itu penderitaan. Kalau orang sakit kanker, yang gak tahan itu adalah menjelang akhirnya. Ketika kanker itu sudah merajalela, sudah menyebar kemana-mana, kemudian yang menggerogoti tubuh itu, memakan sel-sel yang sehat, kemudian sakitnya itu luar biasa. Sampai dikasih morfin, 1 dosis, 2 dosis, sampai sebetulnya overdosis. Dia masih minta morfin lagi untuk meredakan sakitnya. Nah, Paulus mengalami semacam kondisi yang kita tidak tahu apa. Dia hanya katakan duri dalam daging.
Lalu dia minta kepada Allah 3 kali dengan doa. Saya yakin ditambah dengan puasa, supaya Allah mengangkat duri itu dari dalam dagingnya. Tapi Allah berfirman dalam pasal 12, My grace is sufficient for you. Anugerahku itu cukup untukmu. Duri itu tidak dicabut. Kurang apa Paulus ini? Kurang iman? Dia tokoh iman. Dia punya iman. Tapi dia tidak disembuhkan, tidak dicabut duri dari dalam dagingnya. Karena Allah mengizinkan dia menderita. Lalu Paulus bersaksi, sekarang aku mengerti mengapa Allah izinkan ada duri dalam dagingku. Supaya aku tidak menjadi tinggi hati, sombong, pongah, gara-gara pengalaman rohaniku yang luar biasa itu yang gak ada orang lain alami. Kalau Allah tidak izinkan ada duri dalam daging, Paulus akan menjadi sombong. Dan kalau dia sudah sombong, dia pasti jatuh. Sebab Amsal Sulaiman firman Tuhan mengatakan, congkak mendahului kehancuran. Saudara boleh lihat di mana saja dalam sejarah manusia. Begitu manusia, suku bangsa atau sebuah negara congkak, maka dia akan runtuh. Itu hukum Allah. Allah karena sayangnya kepada Paulus, ini seorang hamba Tuhan yang setia, berguna luar biasa, pengalamannya juga hebat sekali. Kasihan kalau dia jadi sombong, sebab dia bakal jatuh. Maka Allah izinkan ada penderitaan, supaya setiap kali dia rasa sakit itu, dia ingat Allah. Dia menengadah kepada Allah. Maka dia tutup bagian tersebut dengan berkata, Allah berkata, cukuplah kasih karuniaku atau anugerahku bagimu, sebab di dalam kelemahanmu lah kekuatanku menjadi nyata. Lalu Paulus berkata, oleh sebab itu, sejak itu aku senang pada kelemahan-kelemahanku. Bukan kelemahan berdosa, tapi kelemahan-kelemahan kondisi kehidupan, ya, penderitaan. Aku rasa gak mampu, memang gak mampu, supaya kamu mengingat Allah yang Maha Mampu. Ingat dulu saya pernah ceritakan ilustrasi orang kerja di proyek bangunan, dia asik kerja di bawah, ada satu alat besar mau ambruk jatuh, arahnya menimpa dia nggak tahu karena dia asik kerja dan suara bising sekali. Temannya di lantai atas lihat, bahaya sekali sahabatku ini, dia teriak-teriak dari atas, tidak dengar karena gaduh. Lalu dia pikir-pikir apa? Oh, dia pegang celananya ada koin, dia ambil koin, dia bidik, dia lempar kepada teman di bawah itu. Teman itu gak nengok ke atas karena juga bidikannya luput, malah mendengar uang berincik gelinding. Ada seorang bule jalan-jalan sama orang India. Lalu orang India bilang, stop, ada bunyi jangkrik bagus sekali. Hah? Mana ada bunyi jangkrik? Kata si bule, aku nggak dengar bunyi jangkrik. Lalu si India, ya udah, jalan lagi. Lalu dia ambil koin, dia gelindingkan. Gak usah dibilangin, si bule dengar nggak uang gelinding? Uang berincik menggelinding, pikiran dengar. Karena apa? Karena orientasinya itu, perhatiannya itu kepada uang. Dia tidak biasa mendengar suara yang lain kecuali uang. Oke? Si India dia biasa menikmati alam bebas, bunyi kicau burung, kerik jangkrik, dia bisa nikmati keindahan. Sementara orang-orang yang sudah super sibuk gak sempat lagi menikmati hal seperti itu. Nah, sama seperti teman sedang kerja ini, dia nggak nengok ke atas, dia nggak dengar peringatan yang dibawakan kepada dia. Yang dia dengar adalah uang yang bergelincir mengelilingi. Waduh, teman itu penasaran. Ambil masih ada satu sisa koin lagi, dilempar lagi, luput lagi, dipungut lagi sama teman yang dia bawa. Sama sekali nggak nengok ke atas. Padahal ini alat besar sudah makin membahayakan dia. Akhirnya teman itu dia lihat apa? Ada sebongkah beton, pecahan serpihan beton itu. Dia bidik baik-baik sebab ini adalah kesempatan terakhir.
Lalu dia lempar sekeras-kerasnya, peletok, kena kepalanya, dilindungi helm penyelamat. Saudara kalau lagi asik-asik, kepala saudara disambit orang, bagaimana saudara? Pasti marah. Kurang ajar, siapa yang cari gara-gara? Oke? Jadi karena dia jatuh dari atas, tentunya dia nengok ke atas. Nah, kalau uang jatuh, nengoknya ke bawah terus. Betul? Tapi kalau kerikil nih ban kepala, baru kita nengok ke atas. Bersyukurlah bila kita mengalami penderitaan, entah karena penyebab apapun. Yang kedua,